Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan aku di channel aku yang perempuan. Di sini udah malam guys. Tapi aku lagi nggak bisa tidur. Jadi aku mau cerita-cerita aja sama kalian ya guys ya. Oh ya, kalian jangan bosen-bosen ya denger cerita aku. Jangan bosen-bosen denger suara aku. Karena mulai sekarang aku mau konsisten untuk selalu share video ke channel YouTubeku biar menambah kegiatan aku itu. Jadi aku akan selalu share tentang kegiatan aku di sini sama aku bekerja merantau di sini di Taiwan. Aku juga akan mengulas tentang berbagai hal mengenai perempuan, meng-share segala sesuatu tentang perempuan lah gitu kan nanti ya kapan-kapan. Terus aku juga akan share untuk yang ingin belajar bahasa Taiyu. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Aku nggak menasehati, aku juga nggak menggurui. Tapi nanti kita akan belajar bareng-bareng aja biar sama-sama bertambah ilmunya. Karena aku juga masih dalam tahap belajar gitu. Cuman aku hanya ingin membantu untuk teman-teman yang sama sekali belum punya gambaran tentang bahasa Taiyu itu apa. Karena sewaktu di BLK, saat waktu di pendidikan, sewaktu di PT sebelum kita berangkat ke Taiwan, itu hanya diajarkan bahasa Mandarin saja guys gitu. Jadi supaya ketika kalian sampai tiba ke Taiwan dan ternyata kalian mendapati pasien kalian itu tidak bisa berbicara Mandarin, mereka hanya bicara bahasa Taiyu sehari-harinya, maka kalian pasti akan kaget dan bingung, sama seperti saya waktu itu guys. Saya waktu itu juga sama, begitu tiba saya berbicara dengan majikan saya itu dengan bahasa Mandarin. Ya sedikit-sedikit saya mengerti karena kan di pendidikan waktu di BLK, di PT yang memberangkatkan saya ke sini kan mengajarkannya itu bahasa Mandarin kan. Tapi ketika saya mulai bertemu dengan pasien saya, ya nenek saya yang ini, saya kaget, pusing. Serius guys, kenapa? Karena waktu itu nenek saya nggak bisa bahasa Mandarin. Bayangkan guys, bagaimana perasaan saya saat itu? Kalian tahu nggak? Yang saya ingat saat itu adalah obat sakit kepala. Iya, kenapa saya ingatnya obat sakit kepala? Karena kepala saya pusing guys, coba bayangin. Udah mah bahasa Mandarin juga belum tentu saya bisa, ya. Tambah lagi saya harus menjaga pasien saya yang berbahasa lain gitu kan. Ya ampun, otak saya udah kayak nggak tahu kayak gimana waktu itu. Kepala saya mau pecah guys. Aduh, bener-bener dah saat itu lucu kalau inget-inget saat pertama kali saya menginjakan ke sini. Kalian pasti akan sama kayak gitu guys. Saya berbicara untuk teman-teman yang belum berpengalaman ya. Saya berbicara untuk teman-teman yang ada rencana untuk bekerja ke Taiwan. Bukan berbicara, maksudnya bukan sok tahu. Apalagi untuk senior-senior saya mohon maaf gitu kan. Saya hanya ingin meng-share segala apa yang sudah saya rasakan dan saya alami sendiri gitu. Ya benar saat itu. Udah gitu guys, tahu nggak? Pas saat pertama kali saya datang ke sini, itu kan bulan Februari. Februari itu di Taiwan itu udah musim dingin guys. Musim dingin. Dan pas saat musim dingin, pas saat pertama kali saya ke sini itu udah musim dingin yang bener-bener dingin. Nggak kayak tahun kemarin tuh. Waktu itu dingin sekali guys. Saya itu orangnya kan nggak bisa dingin ya, nggak bisa dingin. Pokoknya
bener-bener kaget lah saya pertama kali nyampe sini tuh. Udah mah dengan cuacanya yang bener-bener asing buat saya. Biasa di Indonesia panas kan, tropis gitu kan. Paling musim dinginnya karena hujan, itu pun nggak sedingin kayak yang di sini. Setelah itu udah saya mulai beradaptasi. Saya senang waktu itu guys, karena majikan saya itu alhamdulillahnya baik banget. Saya itu bisa ngelihat mereka, ketulusan mereka itu dari pertama mereka bertemu saya gitu kan. Jadi aura mereka tuh positif gitu guys. Jadi saya nyaman aja, saya nyaman gitu. Sebelumnya itu saya berpikir, sebelum saya terbang ke Taiwan ya, saya kan belum berpengalaman sama sekali ya guys ya saat itu. Dulu saya pikir seperti yang cerita-cerita yang seram-seram di luar sana. Gitu saya sering dengar kan berita-berita katanya TKW gini gitu kan. Jadi saya udah takut sendiri tuh guys. Waduh gimana ya kalau majikanku itu nggak baik. Udah overthinking aja tuh. Terus pokoknya pikiran buruk itu semua berkecamuk tuh di kepala sebelum saya terbang tuh guys. Udah nervous, udah demam panggung kalau kata biduan. Udah demam panggung duluan guys. Saya tuh bener-bener demam panggung. Saya keringetan pokoknya. Cuman saya menahan. Saya seolah-olah gak takut gitu. Biarin aja, biasa aja gitu kan. Aduh gimana ya gitu. Pokoknya semua pikiran buruk, semua pikiran negatif tuh ada di kepala saya gitu kan. Tapi ya karena emang mau gak mau harus saya jalani. Saya udah tinggal terbang, masa iya saya ngundurin diri gitu kan. Akhirnya oke lah, bismillahirrahmanirrahim, saya pasrahkan semuanya pokoknya ke yang di atas. Saya yakin semua apa yang terjadi dalam hidup saya, apa yang harus saya alami, dan apa yang sudah saya lewati, semua itu adalah memang sudah ketetapan dari Maha Pencipta gitu kan, dari Tuhan saya, dari Allah. Dan semua apa yang terjadi itu memang dengan campur tangan Allah gitu. Jadi saya aja udah berulang kali lolos dari segala musibah yang seakan-akan menjepit saya kuat-kuat gitu sampai saya nggak bisa bernapas guys. Tapi saya lolos dari itu, saya bisa bertahan dari itu, saya bahkan bisa berusaha untuk berdiri lagi. Meskipun saya harus belajar berjalan dengan tertatih-tatih gitu, tapi saya bisa melakukannya kan. Itu kenapa bisa terjadi sama saya kalau nggak lewat campur tangan Allah, iya kan? Iya, saya percaya banget guys. Saya percaya bahwa semuanya itu memang Allah yang mengatur semuanya. Jadi buat apa saya takut? Di situ saya kuat, saya berani lagi guys. Oke, ini yang harus saya jalani. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan ke saya untuk merubah semua keadaan saya dari buruk menjadi baik, dari gagal menjadi berhasil lagi nanti. Pokoknya saya jalani dulu. Saya berdoa semua yang terbaik untuk diri saya, dan saya yakin keluarga saya, suami saya, anak-anak, orang tua saya, dan semua sahabat, orang-orang yang menyayangi saya yakin mereka selalu memanjatkan doa untuk saya, dan itu bisa menjadi penolong saya untuk Allah bisa lebih menjaga saya dengan baik gitu guys. Jadi ya udah, bismillah aja. Saat itu saya terbanglah ke sini kan. Dan benar guys, keyakinan saya itu benar. Begitu saya sampai, saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik di sini, di negeri yang saya benar-benar asing, yang belum pernah saya injakkan kaki sebentar saja di sini, belum. Bahkan untuk berpikir saya bekerja merantau di luar negeri seperti ini pun saya nggak ada kepikiran dari dulu gitu kan. Tapi namanya kehidupan, dan memang saya harus, Allah mengarahkan saya ke sini, ya oke, saya ke sini gitu. Terus saya benar-benar sujud syukur ya, karena
Saya dapat majikan yang benar-benar baik sama saya. Semua keperluan saya itu dipenuhi. Nenek saya juga diurusnya anteng, nggak rewel. Di situ aku jadi mulai belajar untuk tidak mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, guys. Di situ pelajarannya. Aku ambil pelajaran dari situ waktu itu. Jadi aku nggak usah mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, yang belum aku alami gitu. Jadi untuk kesalahan aku yang udah aku perbuat dulu, oke, aku mengakui kesalahan itu dan aku berusaha untuk memperbaikinya, mengembalikan segala yang sudah rusak. Memang segala sesuatu yang sudah rusak itu pasti tidak akan bisa kembali normal tanpa cacat seperti semula ya guys ya. Tapi aku yakin segala sesuatu yang rusak itu bisa diperbaiki kok. Bisa diperbaiki. Kalau sampai mana tahapan memperbaikinya itu ya gimana kitanya. Kalau kita benar-benar tekad kuat, kalau kita benar-benar yakin, benar-benar melakukan segala sesuatunya itu untuk perbaikannya itu dengan optimal, semaksimal mungkin gitu. Saya yakin gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Pasti bisa kok guys, pasti bisa. Pasti bisa. Dan itu keyakinan yang aku pegang. Di Taiwan inilah sebagai jembatannya guys. Permulaan aku di sini itu adalah sebuah gerbang ya. Gerbang awal kehidupan aku menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Pokoknya di Taiwan ini itu ya sesuatu destinasi ya bagi aku. Destinasi yang benar-benar indah, yang bisa membuat aku belajar banyak hal. Menurut aku hidup ini bukan tentang apa yang kita inginkan sih guys, tapi lebih ke apa yang bisa kita perbuat. Aku tidak menginginkan sesuatu, tapi aku membutuhkan sesuatu. Sekarang aku rubah mindset aku menjadi seperti itu. Karena setiap yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan. Tapi kalau kita sudah membutuhkan sesuatu, sudah pasti itu yang kita inginkan. Paham kan maksud aku? Wah, udah guys, kayaknya aku udah mulai ngantuk nih. Udah dulu ya sharing-sharing kita malam ini. Aku doain untuk semua teman-teman semuanya, terutama yang bekerja di luar negeri seperti saya ini, selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, karena saya tahu sekali untuk berjuang di perantauan seperti ini tuh rasanya benar-benar tidak akan ada yang mengerti bagaimana perasaan kita kalau mereka tidak mengalaminya sendiri guys. Aku doain semuanya, semoga segala lelah kita, semoga segala keringat kita ini menjadi berkah. Sekian dulu audio dari saya guys. Semangat terus, tetap kuat, and see you next. Bye bye.